Siapa yang tidak punya mata? Waduh sayang, jangan menghindar. Untung bayiku baik-baik saja. Bangun, aku ada urusan. Hello, bukankah kita harassnya Palin-Palin? 100.000 yuan saja sudah seantusias ini? Bukankah ini yang kamu inginkan? Berani memberi obat kepada kepala grup Gu. Pasti akan membuatmu menyesal. Lumayan berisi. Kesehatan fisik bayi pasti tidak akan buruk. Wanita, tunggu saja. Rapat pagi akan terlambat. Sampai jumpa di lain waktu. Orangnya masih belum ditemukan? Paku, rekaman CCTV hotel sudah dihapus semua oleh pesaing. Hanya tertangkap 100 yuan. Mulut sialan. Memberi tips 100 yuan malah diumbar. Lanjutkan pencarian. Baik. Aku tidak tampan? Bentuk tubuhku tidak bagus? Kerja kerasku tidak cukup? Beraninya wanita itu. Sibuk kerja sampai tidak sempat ke rumah sakit. Dihitung-hitung, bayi seharusnya sudah dekat. Harus lebih giat cari uang. Sayang, jangan terlalu bersemangat. Paku. Maaf. Kenapa bisa berurusan dengan orang sial ini? Gulen, CEO grup Gu saat ini. Di luar tampak seperti orang, tampan dan minawan. Tapi sebenarnya dibenci semua orang. Narsis dan tajam lidah. Daftar orang kaya dan daftar orang sinting, selalu juara satu. Tidak apa-apa. Setelan tangan Italia saya. Kamu dari departemen mana? Terlalu ceroboh. Paku, saya kepala departemen pemasaran, Zhang Wangxing. Hari ini, agak kurang enak badan. Biaya setelan itu, potong dari gajinya. Uang keringatku. Kalau tubuh sendiri saja tidak bisa dijaga baik, jangan datang kerja. Baik Pak Gu, saya ingat. Seperti yang diketahui semua, agar pekerja tidak gila, anggap saja bos sebagai anjing. Anjing menggonggong, aku tak dengar. Karyawan grup Gu, mewakili Citra Group. Dari ujung rambut, sampai ujung kaki harus profesional. Kepala John. Grup Gu merekrut orang-orang terbaik. Bukan ibu-ibu yang berlarian di kantor. Baik Pak Gu, saya ingat. Saya akan segera ganti sepatu. Kalau anjing masih menggonggong, elus saja bulunya. Standar rekrutmen tahun ini, naikin lagi. Baik, saya akan pastikan HR menyeleksi dengan ketat. Kalau anjing tak kunjung diam, dia akan mulai mengamuk. Pak Gu benar. Seperti yang kakinya bau suka lepas sepatu, bau ketiak malas mandi, bau mulut malas gosok gigi. Jangan direkrut ke grup Gu. Kepala Jiang,
Jaga dirimu sendiri saja. Dia tahu kakiku bau? Kak Zingzing, kamu kenapa? Jangan-jangan demi target, menemani klien. Sampai perutmu jadi besar? Jiang Wanxing ternyata adalah wanita pemikat yang kehidupan pribadinya bermasalah. Tangani ini, perusahaan Gu bukan tempat untuk mencari jalan pintas. Ya, Panggil saya Kepala Jiang. Selain itu, kalau punya delusi, pergilah berobat. Aku hanya penasaran saja. Xinya, setelah aku meninggalkanmu, siapa lagi yang mau menerimamu? Kak Zingzing, bukannya kamu baru saja dicampakkan? Ayah anak ini siapa? Bapak Mew. Kenapa? Mau bagi-bagi harta warisan? Atau mau kasih angpau? Kamu, Jiang Wanfing, kita lihat nanti. Baru saja menyinggung bos. Langsung harus antar dokumen. Memang nasib pekerja sengsara. Wanita malam ITU, lari kemana ya? Masuk. Kok kamu lagi? Director Gu. Dokumen hari ini. Perlu tanda tangan Anda. Kamu seorang kepala, ngapain antar dokumen? Kilya. Senyumnya terlalu manis. Jangan-jangan dia mau mendekatiku? Aku kan sudah punya pasangan. Kamu memarahi Xiao Wang kemarin, menghardik Xiao Song kemarin dulu, dan memecat Lau Li 3 hari lalu. Mana ada orang bodoh yang mau mengantar dokumen lagi? Tingkat pengembalian investasi serendah ini. Bulan depan, jika kinerja departemen kalian masih seperti ini, pulang siniwa. Baik, Direktur Gu. Polusi mental hari ini akhirnya selesai. Wanxing, Ada perlu menerkin? Xing, perlu ke kita seperti ini? Sekretaris Gu menyuruhku menyelidiki Jiang Wanxing. Mumpung ada kesempatan ini, hak saja pergi. Biar Wei yang jadi kepala bagian. Sekalian bisa dapat keuntungan tambahan. Sejak kau berselingkuh dengan Lin Wei, sejak saat itu, kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Xing, kalau gitu, kita masih bisa berteman, kan? Oh, Lin Wei bilang, kau hamil. Bukan urusanmu. Bagian pemasaran itu berat. Kalau benar kau hamil, lebih baik berhenti kerja saja. Jaga kandunganmu dengan baik. Baiklah, kalau gitu kau dan Lin Wei yang bayar. Biarkan. Kami harus bayar apa? Lalu ngomong kosong apa lagi? Jiang Wanxing. Jangan lupa, aku bosmu. Kalau kau tidak mau berhenti, pergi angkat bahan-bahan dari gudang ke sini. Kalau ada waktu, lihat grup perusahaan. Semua orang lagi menebak-nebak. Siapa ayah dari bayi di perutmu? Waduh sayang, jangan menghindar. Kau? Wanita bajingan yang habis tidur langsung kabur, ternyata sembunyi di grup Gu. Angkat kepalamu. Berdiri. Akhirnya ketangkap kau. Wanita yang habis pakai celana langsung kabur. Coba tebak. Pak Gu, aku benar-benar tidak sengaja. Hack Gu. Tidak sengaja? Kamu tahu nggak ini bikin trauma buat aku yang sudah jomblo 33 tahun? Pria semuanya segampang ini patah hati? Gitu aja langsung rusak?
Lihat APA. Masih siang bolong. Wanita ini terlalu langsang. Pak Gu, aku mohon. Orang besar tidak bisa ingat kesalahan orang kecil. Lepasin aku, ya. Mau aku lepaskan? Tergantung sikapmu. Wanita ini ternyata karyawan grup Gu. Pasti sudah lama naksir aku. Mungkin takut aku tuntat, makanya dia kabur diam-diam. Tentu saja, tentu saja. Masalah tidak bisa MU. Aku jamin cuma aku dan kamu yang tahu. Sama netizen yang tahu. Ayo berdiri. Dari departemen manapun, pindahkan dulu orangnya ke dekatku, biar dia nggak bisa kabur lagi. Nama, Jiang Wanxing. Posisi, Kepala Departemen Pemasaran. Astaga, wanita 808. Kok bisa jadi si wanita matre Jiang Wanxing? Kasushenku. Reputasiku yang selama ini terjaga, hancur semua karena seorang wanita matre. Pak Gu, jangan marah. Aku akan bertanggung jawab. Mimpi. Hanya modal satu tahi lalat. Gimana bisa memastikan wanita 808 adalah Jiang Wanxing? Aku ini gila beneran. Pak Gu, Anda benar-benar. Nggak perlu ke rumah sakit? Nggak perlu. Rencana revisi sudah ditulis, target kerja hari ini sudah tercapai, klien sudah dirawat, sekarang juga, cepat kerja. Nah, ini dia. Tunggu. Materialku. Aku suruh Guyan yang angkat. Kamu sok kuat apa? Rusak, kamu sanggup ganti? Sebenarnya, aku pelan-pelan juga bisa. Suara ini. Kok mirip banget sama wanita di malam itu? Pak Gu, apa katamu? Bukan apa-apa, cepat selesaikan pekerjaanmu. Baik. Mungkinkah ini kebetulan? Kalau benar-benar dia, berarti orang bodoh yang dikerjai si pemburu harta itu adalah... Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia saja memberi tip 100 yuan, dengan sikap sombongnya. Sudah pasti jebukan, pemburu harta yang serakah ini. Ada apa, Sekretaris Gu? Pak Gu, daftar karyawan terbaik setiap departemen. Untuk kuartal lalu sudah keluar. Untuk departemen pemasaran, manajernya Jiang Wanxing. Tapi belakangan ini ada rumor, dia hamil duluan sebelum menikah. Menurut Anda, apa sebaiknya? Tunda dulu. Oh ya, tolong selidiki. Apakah pada malam 8 Juni, Jiang Wanxing pernah pergi ke Hotel Huangtu? Kalau manajer Jiang memang pernah pergi, berarti nenek ingin punya cicit. Diam, tidak ada cicit. Iya, Pak Gu. Guyan, kamu tidak ada kerjaan ya? Kemarilah, rapikan barang-barang ini, sekarang juga. Anak yang lahir bukan karena cinta. Tidak akan diterima. Sayang, terima kasih sudah memilih ibu. Sekarang, saatnya memberi ayah biologismu. Pelajaran terakhir. Xiao Zhang, kalau kamu jadi dihormati karena anakmu, tolong dorong pengkapion kerja kakak. Iya. Pemburu harta, klienmu banyak sekali. Kamu masih ingat siapa ayah anakmu? Xing, gosip itu lebih berbahaya daripada harimau. Lebih baik kamu memundurkan dia saja. Sayang, ibu adalah anak yatim. Dengan kehadiranmu, ibu baru punya keluarga. Masalah lainnya, hanya hal kecil. Ibu akan menyelesaikan semuanya. Lin Wei, aku beri waktu setengah jam untuk meminta maaf padaku di grup. Kalau tidak, foto-foto jelas kamu dan Qin Ye berpegangan tangan, persiaman, berbaring di satu tempat tidur, yang beresolusi tinggi, akan dinikmati seluruh perusahaan. Tenang saja, sayang. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Pak Gu, malam itu Anda diracuni. Rekaman CCTV lobi hotel menangkap Jiang Wanxing. APA.
Berdiri. Hapus fotonya. Kenapa harus hapus? Kenapa harus hapus? Karena kau kerja di bawah Chin Ye. Dia bisa kapan saja. Dia nggak sehebat itu. Lin Wei. Jangan keterlaluan. Nggak mau dihormati, malah minta dihukum. Pak Q. Gulin. Si tukang peras datang jadi hakim. Krapku, melarang perkelahian. Pelanggar didenda 1.000. Zhang Wangsing, K kantorku. Pak Q, saya sedang tidak sadar. Dialah yang menghina saya. Sales Lin. Silahkan bayar dendanya. Salesman. Perbaiki diri ya. Tinggal 10 menit. Zhang Wangsing, diam aja kayak patung? Dadeng. Cuma tampan sedetik aja. Sikap tidak pantas, materialistis, menendang orang yang jatuh. Zhang Wanxing Parani menairaniru. Wanita di kamar 808? Aku harus coba lagi, suaranya. Perusahaan mau mengembangkan karakter IP baru, sedang cari suara yang cocok. Perusahaan. Anggap saya cocok? Gajinya? Tunjangannya? Risikonya? Nggak ada yang jelas. Bukan janji kosong. Ya cuma omong doang. Kau meragukan penilaian perusahaan? Masa sih? Aku meragukanmu. Aku sudah merendahkan diri untuk mempercayakan tugas penting padanya. Harusnya dia bersyukur. Nggak tahu terima kasih. Malay. Oak. Verifikasi sekali lagi, anggap saja menghilangkan satu pilihan yang salah. Jangan-jangan, mau paksa mutasi saya? Pak Q, demi keluarga Lin, beri saya kesempatan lagi. Dapat ide. Sudah direkam. Ya, Bapak Direktur. Saya pulang dulu. Tunggu. Kerja aja nggak pakai mata. Nggak heran cuma mau cari jalan pintas. Anjing menggonggong, urusan bertambah. Halo, bukannya harus pelen-pelen? Kita masih punya. Ternyata, waktu itu aku salah dengar. Zhang Wangsing. Mau tidur pulang aja tidur. Kill ya. Maaf ya, Bapak Direktur. Bapak Direktur. Daftar karyawan terbaik kuartal lalu. Keuangan sudah nagih. Correct Zhang Wanxing. Yang lain tetap. Bapak Direktur ke Kepala Jiang. Apa terlalu perhatian? Sayang, kira, nggak perlu urusin orang bodoh. Bapak Direktur, demi nama keluarga Lin, kasih aku kesempatan lagi dong. Kamu kok di sini? Lin Wei, waktunya sudah. Di grup, minta maaf ke aku. Nggak mungkin. Kalau di tanganmu, ada foto Qin Ye selingkuh. Udah lama kamu keluarin, buat engkem kira. Foto memang nggak ada. TAPI. Aku punya ini. Naskah dubbing untuk karakter IP Grup Gu. Yang punya jutaan fans. Kalau ini sukses, kamu bakal tenar. Sepertinya di seluruh perusahaan, cuma kamu yang belajar penyiaran dan hosting. Iya, ini kayaknya dibuat khusus buat aku.
Kamu ngapain? Minta maaf. Oke. Aku kirim sekarang. Nyonya Jiang, maaf. Malam itu saya salah kirim nomor kamar ke Anda. Terus aku tidur sama siapa? Kok bisa salah sih? Kamu nggak ada rasa tanggung jawab sama sekali ya? Diblokir lagi. Pria berkualitas tinggi apaan sih? Aku harus cari tahu informasi tentang ayah si bayi. Halo, permisi. Pada malam tanggal 8 Juni, ada yang menginap di hotel Anda. Tamu yang menginap di kamar 808 itu siapa? Tidak bisa bocorkan. Baiklah, Semua laporan tes ini jadi nggak berguna. Gimana kalau ayah si bayi punya penyakit? Gimana kalau otaknya nggak encer? Sakit dan otaknya nggak encer. Gimana dong? Pasti ada yang lagi nyumpahin aku. Kemungkinan besar Jiang Wanxing. Gu Group, tahun 2025. Daftar karyawan teladan kuartal kedua. Soal ayah si anak. Tunda dulu. Aku mau lihat bonusnya. Bisa beli apa buat si bayi? Nama aku mana? Nama aku kok nggak ada? Gulen, berani-beraninya kamu potong bonus seorang ibu. Jangan masak. Jangan masak. Pak Gu lagi kerja. Biar aku masuk. Maaf, Hakyu, karyawan teladan bulan lalu. Aku masuk daftarnya. Tapi nama aku nggak tercantum. Ini menyangkut bonus 30.000 yuan. Aku terpaksa minta klarifikasi dari Anda. Kesimpulannya, cuma soal uang. Daftarnya ditentukan perusahaan secara komprehensif, bukan karena ada yang nggak terima, lalu bisa diubah. Ini pencapaianku kuartal lalu. Di seluruh departemen pemasaran, selalu nomor 1. Aku nggak ngerti. Kepala Departemen Jiang, karyawan teladan Gu Group, selain kerja, juga dinilai karakternya. Desas-desus di grup perusahaan memang sudah diklarifikasi, tapi bukan berarti nggak pernah ada. Hakyu, aku ngerti. Hila. Bos ngomong beberapa kata yang manusiawi, aku malah beneran anggap dia manusia. Hakyu, menurut Anda, suara saya cocok untuk karakter IP baru perusahaan? Suara di alat perekam itu kamu. Kalau begitu, Jiang Wanxing. Hakyu. Ngapain aku mengejarnya? Jiang Wanxing ITU Lisik, bisa lolos audisi. Belum tentu juga wanita itu. Dia kayaknya nangis. Apa aku terlalu keras? Aku pasti salah lihat. Sewa naik 1.000? Mau bayar ya bayar, enggak ya udah. Dewa rezekiku. Kamu di mana sih? Aduh. Cewek matre yang cuma mau cari jalan pintas. Mimpinya udah buyar. Ngapain juga dikasih hiburan? Pihak Hagu, nona kamar 808 yang Bapak cari. Telepon nanya ke kami, soal informasi Bapak. Nomornya. Bagus, wanita ini. Hailong Duopulen, akhirnya muncul juga. Tunggu, jangan-jangan dia beneran Jiang Wanxing? Jiang Wanxing. Gelar karyawan teladan dicabut. Sedih ya? Nggak ada. Nggak usah manajerkin urusin.
Aduh, wanita tuh sekali hamil. Gampang banget dibuang dari dunia kerja. Makanya, mendingan kamu pulang cepat. Urusin anak aja. Xinya ini, di luar kelihatan halus. Tapi diam-diam, begitulah caranya menghina grup Gu. Jiang Wanxing, otak lo kemasukan kelira, gue kan bos lo. Sekaligus mantan pacar selingkuh? Gue emang balas dendam pakai jabatan? Emang kenapa? Lo. Loe. Lu APA lu? Lo nggak punya ibu? Ibu lo nggak kerja? Lo nggak bakal punya perut bir? Kiu. Lo tuh bener-bener perempuan jalan. Perutnya aja isinya. Siapa tahu, anak dari orang botak bodoh. Apa gue? Kebanyakan kasih muka ke lo? Nggak mau fitness, nggak mau beli member, nggak mau isi saldo. Wanita itu, ternyata beneran Jiang Wanxing. Pak Gu. Gulin. Pak Gu, sekarang Jiang Wanxing adalah supervisor. Memukul atasan. Harus. Dikritik dengan tegas. Jiang Wanxing lisik sekali. Aku harus mendekatkan hubungan. Konfirmasi dulu soal anak ini benar atau tidak. Lalu uji apakah dia tahu, orang yang tidur malam itu adalah aku. Hahaha. Pak Gu bijaksana. Aku pasti akan introspeksi diri dengan aktif. Pasti tidak akan mengecewakan. Bimbingan Anda. Tahu saja. Mulutmu manis banget. Ternyata masih berniat buruk padaku. Pak Gu, ani tidak adil. Kau meragukan aku. Atau grup Gu sekarang sudah berganti pemilik? Tidak berani. Cuma punya uang receh. Sok merasa jadi kaisar. Pak Gu. Anda tadi menelepon HP kau, ada apa? Aku meneleponmu. Untuk bicara soal proyek miliaran? Jiang Wanxing, jangan asal ngomong. Ada perintah apa, Pak Gu? Mana bisa sampai ke kamu? Pak Gu. Tapi aku tadi, jelas-jelas dengar HP Anda. Gema besar, kupingmu tuli. Lebih cepat diperiksa, lebih cepat diobati. Sudah kubilang, mana mungkin Pak Gu memperlakukan Jiang Wanxing secara khusus. Pak Gu, Anda benar. Kalau biaya pengobatan ditanggung perusahaan? Peduli apa dia lagi kenapa? Bisa tipu sedikit ya sedikit. Ditengkang. Sebaiknya kamu periksa menyeluruh. Terutama periksa otakmu. Sejak kapan grup Gu punya fasilitas seperti ini? Baik Pak Gu. Ada uang. Aku mau periksa kehamilan yang termahal. Jiang Wanxing mengusulkan periksa ke rumah sakit. Apa dia sedang mengisyaratkan padaku kalau dia hamil? Biaya pengobatan ini adalah biaya nafkah. Bahkan mas kawin. Jangan-jangan wanita ini mau memaksaku menikah? Pak Gu. Kontrak mutasi supervisor Jiang sudah disiapkan. Yuba, kota Shenzhen ini terlalu dekat. Beberapa jam dia bisa balik lagi. Pak Gu, urusan perdagangan manusia, jangan dilakukan. Mikir apa sih? Korbannya adalah aku. Pak Gu, kalau supervisor Jiang benar-benar hamil, Anda berdega sekeluarga akan hidup bahagia. Gu Yan. Orang tuaku menikah karena bisnis. Meninggal karena kecelakaan mobil saat bertengkar. Akhir tanpa cinta seperti ini. Masih harus aku biarkan terulang pada generasi berikutnya? Maaf, Pak Gu, aku yang salah. Naikkan tunjangannya 3 kali lipat. Suruh Jiao ke Kutub Selatan memberi makan penguin. Pemeriksaan kehamilan mewah. Memang beda ya. Siapapun ayah bayi ini. Aku akan melahirkannya. Jiang Wanxing, kamu hamil jadi kurang energi. Serahkan data klien ke Wei Wei.
Terima kasih, Kak Xing. Mau mengemis? Pergi saja ke bawah jembatan penyeberangan. Jangan berulah di sini. Jiang Wanxing, perusahaan masih mau mempertahankanmu. Setidaknya, pikirkan juga kepentingan perusahaan. Qinya, tanah yang kamu injak ini, milik keluarga Gu. Bukan kalau Argachin. Kepala Zhang, kamu yang tidak tahu diri. Jangan kira pujian Pak Gu berarti dia peduli padamu. Wei, otaku, tidak bermasalah. Dia mandi pakai parfum. Aku yang menyelamatkannya. Dia berani-beraninya meremehkanku. Main marah. Pak Gu, Kemarin baru saja kukatakan. Perusahaan Gu melarang perundungan di tempat kerja. Kalian berdua. tenang saja, Pak Gu. Aku pasti akan menanganinya dengan serius. Denda 5,000. Pak Gu, ini semua gara-gara Jiang Wanxing. Dia jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Mengerti, Pak Gu. Pak Gu, ada perlu APA dengan saya? Kemarin baru menipunya. Jangan-jangan dia dendam. Kepala Zhang. Hasil pemeriksaan kesehatan. Bagaimana? Terima kasih perhatiannya, Pak Gu. Hamil 2 bulan. Aku dan bayiku. Baik-baik saja. Benar-benar hamil. Jangan-jangan Gu Lin sama seperti Qingyi. Benci pada wanita hamil. Kepala Jiang hamil. Sepertinya, kedepannya akan lebih cenderung mengurus keluarga, ya? Pak Gu, karyawati di perusahaan Gu. Dari mulai hamil sampai sebelum melahirkan. Tetap bertahan di posisi mereka. Aku tidak berbeda dengan mereka. Keluarga akan menyita sebagian perhatian. Setelah itu, sulit bagi mereka untuk maju dalam karir. Kalau begitu, apakah Kepala Jiang tidak keberatan? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Bagi orang yang hanya mementingkan keuntungan. Anak bukan apa-apa, orang tuaku begitu. Jiang Wanxing juga begitu. Aku tadi malah berharap, dia akan sedikit berbeda. Semakin tinggi jabatanku naik, semakin cerah masa depan si kecil. Aku kan gak bodoh. Anak ini, Sama sekali tidak boleh dipertahankan. penugasan mutasi ini, bukan kontrak promosi. Kepala Zhang, pasti akan puas. Gaji bulanan 100,000. Komisi dihitung terpisah. Baju dan sepatu si kecil, susu, semua bisa dibeli. Libur Sabtu Minggu. Pabyut antar jemput SI Kessel nanti. Jam kerja reguler. Kegiatan keluarga juga bisa diadakan. Kepala Zhang, bagaimana perasaannya? Kalau dia tidak menyadari, orang di malam itu adalah aku. Jangan, sifatnya yang mata duitan ini, tidak mungkin dia tidak tertarik. Tunjangannya memang sangat menggiurkan. Tapi aku, terhadap perusahaan, tidak memberikan kontribusi yang besar. Hampir saja terlena dengan rezeki nomplok ini. Keberuntungan seperti ini jatuh ke tanganku, dan pasti bukan gusi lintah darat yang memberikannya. Jangan-jangan, dia benar-benar mencium sesuatu? Kepala Jiang terlalu merendah. Prestasi kerjamu, setiap tahun selalu, nomor 1 di divisi pemasaran. Kontrak ini adalah hakmu. Aku ini, karyawan teladan saja. Tidak pernah terpilih. Sungguh tidak pantas. Si brengsek itu sendiri pernah bilang, orang-orang sampah seperti kalian, menerima gaji saja sudah buang-buang. Masa hak? Jiang Wanxing, jangan makin menjadi Serika. Karyawan teladan kuartal lalu adalah kesalahan sekretaris Gu. Hari ini akan aku berikan padamu. Sekarang, bisa lihat baik-baik kontrak ini. Kontrak ini pasti jebakan besar. Jangan-jangan menyangkut rahasia dagang yang akan menjebloskanku.
Bisnis yang tercakup dalam kontrak ini adalah tingkat nasional. Mencakup sandang, pangan, papan. Kisajadaran comprehensive, summer hit up. Nilainya di atas 100 juta. Kapula Jong. Pertembangan lagi. Kalau aku sampai celaka, setidaknya si kecil punya jaminan. Baik, Direktur Gu. Sepertinya dia tidak tahu siapa ayah anak itu. Kalau tidak, pasti tidak semudah ini diatasi. Tapi wanita yang bisa senaknya menyelinap ke kamar dan menemani orang tidur. Mana mungkin bersih dan tak bersalah? Sekarang yang perlu ditangani tinggal. Director Gu. Apa maksudnya ini? Syarat satu-satunya kontrak ini adalah ibu hamil tidak boleh menjabat. Syarat satu-satunya dalam kontrak ini adalah wanita hamil tidak boleh menempati posisi itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Gu. Tapi kontrak ini tidak cocok untuk saya. Setelah berdebat lama, kau cuma main-main denganku? Kapula Jong, yakin tidak mau membuka dan melihat lagi? Beberapa kesempatan, kalau terlewat, tidak akan datang lagi. Sebelum aku memikirkan cara lain untuk menanganimu, lebih baik kau terima dengan patuh. Tidak usah, Bapak Gu. Kalau tidak ada hal lain, saya akan kembali bekerja dulu. Zhang Wangxing, beri aku satu alasan. Bapak Gu, saya berhak menolak. Kalau begitu, beri aku. Alasan untuk menolak. Saya seorang ibu. Sama sekali tidak akan Mengabaikan anak saya demi uang. Kapula Jong. Omongan munafik seperti ini, kau pikir aku akan percaya? Lepaskan. Percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Saya sama sekali tidak akan karena saya papan, hal apapun, melukai anak saya. Lagi-lagi dia bertingkah aneh. Bekerja saja harus ikut main drama. Bos galak dan gadis polos apa ini? Bicara dengan penuh wibawa. Anak itu cuma alatmu untuk Menjering suami kaya. dan masuk keluarga kaya saja. Zhang Wangxing. Maaf ya, Bapak Gu. Hari ini, saya mau melanggar aturan budak kerja sedikit. Kelinci kalau terdesak, juga bisa menggigit. Kau mau apa? Jangan-jangan aku salah paham padamu? Suruh kau menghinaku. Aku. Bukan. Jangan pergi dulu. Berdiri. Suruh kau menghinaku. Jangan pukul aku dong. Suruh kau menghinaku. Aduh. Menjering suami kaya. Masak keluarga kaya. Alat. Aku. Zhang Wangxing. Jangan kira aku tidak berani memukul wanita. Kau berhenti. Suruh kau menghina wanita hamil. Suruh kau memfitnah budak kerja. Aku. Tunggu. Aku berlebihan. Ucapanku kasar. Kalau tahu ucapannya kasar, diam saja. Aku sudah bayar. Tidak berhutang pada siapapun. 100.000 rupiah itu dianggap uang? Apakah pembayaran ini wajar? Aku setuju. 100.000 rupiah apa? Jangan asal bicara. Kau pikir kau itu? Aku adalah ayah si anak itu. Selesai. Aku hamil. Anak bos setan. Setelah jadi kuli, siapa yang mimpi buruk kayak gini? Bapak Gu. Jangan bercanda. Malam tanggal 8 Juni. Jam 9.45 malam. Hotel Huangtu. Kamar 808. Halo. Bukannya ini harus pelan-pelan? Aku ingat sekarang. Ingatan lulusan Harvard. Buat ingat hal kayak gini? Dan uang tip yang kau berikan padaku. 100 yuan ITU. Ya ampun. Itu uangnya jatuh.
Kalau aku tahu malam itu kau, 10 sen pun aku nggak bakal kasih. Ok? Salah. Kalau dari awal tahu itu kau, aku mati aja nggak akan masuk kamar itu. Zhang Wangxing. Maaf Bapak Gu. Malam itu, aku salah masuk kamar. Salah masuk kamar, langsung matiin lampu. Langsung ke intinya? Kepala Departemen Jiang benar-benar membuatku tercengang. Kehidupan pribadiku tidak ada hubungannya dengan Bapak Gu. Kalau ada yang mau dikatakan, langsung saja. Benar juga. Untuk apa aku menyelidiki sampai ke akar-akarnya pada seorang gold digger? Anak ini tidak boleh dipertahankan. Sebut harganya. Tidak mungkin. Zhang Wangxing. Kau pikir hanya dengan anak ini, kau bisa menikah masuk keluarga Gu? Terima kasih atas perhatian Bapak Gu. Kilyarga Gu. Aku dan anakku tidak pantas. Zhang Wangxing. Segala sesuatu harus tahu batas. Gulen, narsis itu nggak apa-apa. Tapi kalau punya paranoid, harus diobati. Anakku sendiri. Aku yang tentukan. Alasan yang kau sebut, tentukan sendiri itu, adalah melahirkan seorang anak haram tanpa ayah. Membuatnya hidup seumur hidup, dalam bayang-bayang kurangnya kasih sayang keluarga? Nggak punya ayah kenapa? Aku saja seorang yatim piatu. Tetap hidup dengan baik. Tanpamu. Cintaku pada anak hanya akan lebih bikin keren. Aline, orang tuamu memang pernikahan bisnis, tapi cinta mereka padamu sama sekali tidak palsu. Nenek berharap kau menikah dan punya anak, karena tidak ingin kau menggunakan kesalahan generasi sebelumnya untuk menghukum generasi berikutnya. Anaknya boleh dipertahankan, tapi harus tanda tangani kontrak. Anaknya boleh tinggal, tapi harus tanda tangani perjanjian dulu. Tidak. Anaknya jadi milikmu. Uang tunjangan anak 500.000 sebulan. 500.000? Kalau gitu, standar hidup si bayi bisa naik 1 tingkat dong. Bukan berarti tidak bisa dinegosiasikan. Kalau begitu, mari kita duduk dan bicara. Gu Yan. Kalau sudah puas menguping di sudut sana, masuk. Secret Rescue. Kepala Zhang. Saya juga baru sampai. Kepala Zhang, mengenai anak ini. Saya punya beberapa permintaan. Jiang Wanxing tidak bisa dipercaya. Tapi demi wasiat nenek. Saya ingin memberi kesempatan pada anak ini. Silakan, Direktur Gu. Sepertinya bukan cuma beberapa, tapi miliaran permintaan ya? Selama masa kehamilan dan menyusui, Harap ibu menjaga jarak. dengan lawan jenis lainnya. Baik. Citra saya sebagai wanita pemain, Yang Kumakarian Teng, sepertinya sudah tertanam kuat di benak orang ini, ya. 500.000 per bulan. Dibagi jadi 3 kali pembayaran. Awal, pertengahan, dan akhir bulan. 80% dari jumlah itu harus digunakan untuk anak. Sirat sesempat ini. Seharusnya bisa menyadarkan mimpinya. Untuk masak keluarga kaya. Tidak masalah. Direktur Gu, ini terlalu pelit. Bahkan seperti waspada terhadap pencuri. Dia tidak marah meski begini. Pasti masih ada maksud lain. Apa yang mereka herankan? Masa ada orang yang menganggap 500.000 dapat gratis itu sedikit? Wajahku sampai sakit karena tersenyum tahu. Kepala Zhang. Kalau ibu punya keberatan, bisa disampaikan. Jangan dipendam. Direktur Gu terlalu khawatir. Segala sesuatu yang dibeli. Untuk anak, harus melalui pemeriksaan tim profesional keluarga Gu. Dan juga permintaan saya
Kurang lebih hanya itu. Akhirnya selesai juga. Kalau begitu, Direktur Gu, Anda tidak keberatan kalau saya juga mengajukan beberapa permintaan kan? Kepala Zhang. Silakan. Ekor rubuhnya akhirnya keluar juga. Jangan arwa mendiang nenek yang bekerja? Jangan-jangan kepala Jiang benar-benar tertarik pada Direktur Gu? Dia ternyata masih belum hilang niatnya padaku. Ingin mendekatiku lewat anak ini, lalu mengincar keluarga Gu. Demi anak. Sudah waktunya berkorban. Begitu hak asuh didapat, aku tidak akan pernah lagi tayangkan oleh Jiang Wanxing. Kamu mau apa dariku? Aku mau laporan medismu. Cek pranikah. Riwayat penyakit keturunan keluarga. Riwayat asmara. Oh. Riwayat asmara nggak usah. Aku mau semua laporan dan informasi di atas. Apa maksudnya riwayat asmara nggak usah? Karena semua orang tahu, kamu nggak punya riwayat asmara. Bukan. Untuk apa kamu minta informasi ini? Kamu curiga aku sakit? Hai. Untuk generasi yang lebih baik, harus dicek dari sumbernya. Sekarang ini, mana ada bos besar yang nggak sakit? Aku takut delusi dan narsisme. Kamu bakal menurun. Boleh. Ada permintaan lain? Pakku. Antara kita, ada anak. Mohon dirahasiakan. Tentu saja. Selain hubungan karyawan dan bos, kita tidak punya hubungan apapun. Pak Gu sebentar lagi jadi ayah. Tapi nasibnya masih jomblo sejak lahir. Pak Gu cepat mengambil keputusan. Aku nggak ada permintaan lain. Setelah Bapak siapkan perjanjiannya, aku akan datang untuk tanda tangan. Jiang Wanxing ternyata nggak minta apa-apa. Nggak boleh. Aku harus coba lagi dengannya. Tunggu. Aku tambah satu syarat lagi, demi keamanan dan kesehatan anak. Sampai masa menyusui selesai, kamu harus tinggal bersamaku. Sewa naik 1.000. Mau bayar ya? Enggak ya sudah. Rumahku sekarang. Nggak cuma sewanya naik, tingkat keamanannya juga rendah. Kalau nanti perutnya sudah besar, Kesempatan untuk masuk ke rumahnya ada di depan mata. Ternyata nggak tahan juga ya? Pak Gu memang berpikir matang. Baik. Nanti akan kusuruh Guyan, kirimkan alamatnya padamu. Sekarang kamu boleh pergi. Pemilihan Direktur Pemasaran bisa dipromosikan melewati tingkat jika memungkinkan. Qin Ye selalu menghalangi promosiku. Aku mungkin bisa memanfaatkan Gulen untuk mendapatkan hak mendaftar. Pakku. Sudah lewat malam begini. Masih sibuk ya? Zhang Wanxing. Zhang Wanxing. Kamu mau apa? Tentu saja untuk berterima kasih pada Pak Gu. Sudah menempangku. Bukannya kamu tidak tertarik pada keluarga Gu? Benar tidak tertarik? Aku tidak bilang. Aku tidak tertarik padamu. Pakku. Kamu juga terlalu polos ya. Jangan begitu. Aku tidak akan menyukaimu. Benarkah? Bagaimana aku bisa bermimpi, mimpi yang memalukan seperti ini?
Siapa yang datang lewat malam begini? Saya pa? Aduh. Zhang Wangxing. Bukannya kamu besok pagi baru pindah ke sini? Pak Gu. Kebetulan aku ada waktu malam ini. Jadi langsung pindah ke sini. Tidak mengganggu istirahatmu kan? Cuti setengah hari dipotong tunjangan kehadiran penuh. Mengiyakan dengan berat hati, tidak sabar untuk pindah masuk. Sudah ngantuk sampai mata tidak bisa terbuka. Ternyata suka wanita, dan serakah akan uang. Lokasi ini bisa dijangkau dengan jalan kaki. Hanya butuh 15 menit. Bisa tidur lebih lama. 1 jam tidur malas. Kamar itu. Kamu tinggal di sana saja. Aduh, Pak Gu. Sudah lewat malam begini. Kenapa kamu masih sibuk? Mengkingka. Mimpi tadi adalah mimpi ramalan. Kamu istirahatlah lebih awal. Kamar ada di sana. Oh. Aku balas pesan dulu, terus tidur. Ini menyangkut promosi dan kenaikan gaji. Aku sampai tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Kalau kamu di sini, aku tidak tenang. Geser sana. Pak Gu, sinyal internet di rumah Bapak. Sepertinya kurang bagus. Aku harus ganti arah buat dapetin sinyal. Alasan yang payah. Kalau aku membongkarnya, dia malah terang-terangan gimana? Aduh. Belum pernah lihat wanita yang manja seperti ini, tidak tahu malu sama sekali. Pak Gu. Apa yang paling dipertimbangkan oleh grup Gu dalam promosi manajer menengah? Kali ini? Tentu saja prestasi kerja. Ada harapan. Sinyal di sini. Sepertinya lumayan bagus. Dia wanita matri yang karian tang. Niatnya tidak murni. Lisik sekali. Dia. Apa aku sakit jantung? Kok deg-degan cepat sekali. Pak Gu. Apa sirat untuk promosi luar biasa? Manajer menengah? Rekomendasi dari 3 atasan. Jangan mendekat lagi. Ini juga bukan tidak mungkin. Walaupun bukan untuk menghidupi baik. Aku harus coba. Pak Gu. Aku balik dulu buat istirahat. Kok Bapak berkeringat banyak sekali? Panas. Kamu cepat tidur. Oak. Untung bisa tahan godaan. Enak banget tidur. Sampai bangun sendiri. Pagi, Pak Gu. Pak Gu. Aku ada hal. Yang mau minta izin. Aku sibuk hari ini. Cepat amat jalannya. Ada yang kejar ya? Sekretaris Gu sedang cuti. Kali ini masuk ke sini. Tidak akan dimarahi lagi. Masuk. Pak Gu. Zhang Wangxing. Bukankah sudah kuberitahu, hari ini aku sangat sibuk? Maaf, Pak Gu. Pemilihan Direktur Departemen Pemasaran. Berakhir jam 12 siang ini. Ini adalah permohonan laporan melampaui atasan saya. Mohon disetujui. Bukankah Qin Ye atasanmu? Kamu sangat suka melapor melompati atasan, ya? Maaf, Pak Lu. Qin Ye. Pasti tidak akan menyetujui permohonanku. Sudahlah. Ini cuma soal kelayakan mendaftar.
Jangan sentuh aku. Permohonanmu sudah kusetujui. Cepat. Pak Gu. Pak Gu. Pak Gu, Anda demam. Harus pergi ke rumah sakit. Pergi. Jangan pura-pura baik. Aku tidak akan tertipu olehmu. Niat baikku malah dianggap jahat. Zhang Wangxing. Kamu si penipu. Kamu bahkan tidak punya kesabaran untuk menipuku sedikit lebih lama. Pak Gu, Anda sudah bangun. Secret Rescue. Bukankah kusuruh kamu beli barang-barang bayi? Kepala Jiang yang menelepon. Dan memberi tahu saya and Demam. Dia. Ya. Kepala Jiang terus mengganti handuk untuk menurunkan suhu Anda. Sampai dokter pribadi datang, baru kondisinya tidak memburuk. Yang merawatku adalah Jiang Wanxing. Tapi aku tidak hanya menghindarinya, bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Pak Gu, infus Anda belum habis. Kepala Jiang. Mangkir kerja hampir setengah pagi. Inikah sikapmu untuk ikut pemilihan direktur melompati atasan? Sikapku buruk. Baru peluangmu naik jabatan besar. Minggir. Bukankah kamu bilang menyebarkan rumor Jiang Wanxing itu wanita materai, hamil duluan sebelum nikah? Dia akan hancur di perusahaan? Mana aku tahu. Ternyata, selama ini aku salah paham tentangnya. Kamu bilang aku sebelumnya selalu mengejek dan mencemooh Jiang Wanxing. Jangan-jangan dia benci aku ya? Hai Pak Gu. Masa sih? Dia membencimu, tidak terpengaruh oleh 2 hari ini. Benarkah? Tentu saja. Anda lulusan universitas ternama. Kekayaan miliaran. Muda dan sukses. Dia pasti mengidolakan Anda, mana mungkin benci. Jadi, meski ditegur karena bolos kerja, dia tetap mau merawatku. Betul. Membuat bos marah atau rekan kerja marah. Siapa yang tidak tahu harus pilih yang mana? Jadi dia khawatir dengan keselamatanku, baru mau masuk ke Hotel Huangtu 808. Betul. Dia pergi. Juga tanpa ragu-ragu. Jadi, meski aku selalu menyusahkannya, dia tetap bersikeras. Untuk melahirkan anak ini. Iya kan? Iya apa iya? Dia jelas-jelas suka padaku. Guyan. Bagaimanapun juga, Jiang Wanxing adalah ibu dari anak ini. Meski aku tidak suka padanya, tapi perasaannya padaku tidak bisa diabaikan begitu saja. Iya kan? Ahaha. Secret Rescue. Hari ini masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Mohon tanya Pak Gu. Ada keperluan apa?
Pak Gu ingin berterima kasih atas perawatan Anda. Khusus menyuruh koki bintang 5. Membuakan makanan ibu hamil untuk Anda. Terima kasih Pak Gu. Kebetulan lagi lapar. Akhirnya dia melakukan hal yang manusiawi. Si Gu pasti tahu. Aku alergi seafood. Dengan sengaja. Sudah kuduga dia pasti suka. Pak Gu, Kalau Anda sendiri yang mengantarkan ke Nona Jiang, pasti lebih baik. Kamu tahu apa? Kalau aku yang mengantarnya, jangan-jangan dia salah paham, dan aku membalas perasaannya. Gimana? Anda memang lebih bijaksana. Gimana? Sudah selesai belum, Jiang Wanxing? Bilang dia jangan buru-buru, aku masih bisa tunggu 5 menit lagi. Pak Gu, Kepala Departemen Jiang sudah pulang kerja ke rumah. APA. Mungkin dia sudah menebak. Aku menyiapkan kejutan di rumah. Wanita ini memang tajam sekali. Aduh. Aduh. Lembur ngejar target. Capek banget. Semua gara-gara si Gu itu. Hai. Jangan-jangan, permintaan maaf untuk bikul makan siang tadi. SIGU. Berani-beraninya mengejekku gendut. Sorot matanya terlalu panas. Sampai segitunya suka sama aku? Aku bakal lawan kamu habis-habisan. Jiang Wanxing, makasih udah jagain aku. Model terbaru dari G. Yang penting kamu suka. Suka sama kamu. Tunggu dulu. Yang dari G itu, harganya puluhan ribu per item? Kalau nggak muat, dijual lagi juga oke. Ini nembak ya? Ini terlalu buru-buru. Aku bahkan cincinnya belum siapin. Terima kasih Pak Gu. Aku suka banget. Kalau, baguslah kalau gitu. Malah makin ketahuan. Gimana kalau bayi nanti mirip dia? Jiang Wanxing. Besok habis kerja. Makan bareng yuk. Oak. Gu Yan. Yang ditawar grup Gu, Rose Heart ITU. Segera bikin jadi cincin berlian. Aku mau besok malam sebelum itu selesai. Dari pagi-pagi udah ke kantor. Kayaknya tadi malam. Malu habis nembak. Kepala Bagian Jiang. Kalau mau ikut pemilihan direktur, jangan asal-asalan. Lanjut revisi. Oak. Asal berhasil. Nggak akan didiktekin ye lagi. Kali ini berapa kali pun direvisi. Aku harus tahan.
Kalau bukan buat ambil cincin, aku pasti pulang bareng dia. Gulin. Zhang Wangxing. Zhang Wangxing. Gu Yan. Apa maksudnya dokter tidak bisa datang? Saya tidak peduli. Zhang Wangxing. Saya baik-baik saja. Tidak perlu repot-repot memanggil dokter. Sudah leret malam begini. Mana ada orang yang tidak istirahat? Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, kenapa bisa pingsan karena lelah? Hanya karena kerja terlalu lelah. Istirahat yang baik untuk sementara waktu. Bapak Gu. Sekarang ini saya sedang mencalonkan diri sebagai Direktur Departemen Pemasaran di masa kritis. Zhang Wangxing, kamu ini terhadap diri sendiri dan anak tidak bertanggung jawab. Gulin. Saya harus berjuang. Saya ingin naik jabatan. Saya butuh uang. Ini baru yang benar. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan anak. Lepaskan. Kamu bicara mudah. Kamu tahu seluruh departemen pemasaran. Ada berapa banyak orang yang sedang bersaing? Zhang Wangxing. Apakah kamu lebih memiliki latar belakang daripada mereka? Lebih mampu, atau lebih berpengalaman? Tidak ada satupun. Tapi tidak perlu Bapak Gu khawatir. Zhang Wangxing. Sekarang kamu punya anak dan saya. Kenapa kamu selalu tidak pernah puas? Gulin, kamu gila? Antara saya dan kamu. Ada hubungan apa? Tidak ada hubungan. Bukannya kamu suka saya dan mengejar jujur saya? Bahkan tidak peduli reputasi. Hamil dengan anak saya? Saya. Suka kamu? Suka kamu setiap hari memanipulasi. Memarahi saya habis-habisan? Suka kamu tidak menilai baik buruk, langsung membatalkan bonus saya? Atau suka kamu, dari awal sampai akhir memandang rendah saya? Saya. Lihat jelas. Saya menghabiskan 100.000 rupiah, dengan bayaran mahal mencari anak. Dan kamu? Hanya ini. Orang bodoh yang tidak bisa diandalkan, yang salah memberikan nomor kamar. Kecelakaan saja. Lalu kenapa kamu, untuk merawat saya sampai bolos kerja? Bicara dong. Memiliki atasan seperti Anda, yang kejam dan tidak berperasaan, sebagai bawahan, berani saya tidak merawat? Zhang Wangxing. Etos kerja kamu, benar-benar mengagumkan. Bapak Gu bercanda. Saya, Zhang Wangxing. Hanyalah seorang, orang biasa yang cinta uang. Tidak pantas menerima dari Bapak Gu penilaian yang begitu mulia. Suka bos yang narsis dan jahat mulut? Kamu bisa tanya-tanya. Orang kantoran mana yang akan mimpi buruk seperti ini? Orang yang berpandangan sempit ini, wanita bodoh. Sama sekali tidak tahu dirinya, melewatkan apa. Pak Gu. Ini laporan keuangan, bulan lalu. Kupikir paling tidak kepala Jiang, akan berpikir 2 kali, mengingat nilai. Rose Heart Yang 70 juta ITU. Ternyata tetap gagal. Sepertinya tetap gagal. Kedepannya, di hadapanku, jangan sebut nama Jiang Wangxing. Semua masalah penggasuhan anak. Suruh dia berkomunikasi denganmu. Baik, Pak Gu.
Kalau begitu, Kepala Jiang. Kata Jiangnya juga jangan disebut. Kalau begitu, makanan nutrisi yang dibeli untuknya masih dikirimkan? Kenapa tidak dikirim? Sedikit pun tidak bol kurangan tanya. Baik. Pak Gu. Pak Song dari grup Song minta bertemu sore ini. Katanya mau. Kata yang bunyinya sama juga dilarang. Batalkan pertemuannya. Kilya. Pak Gu. Sebenarnya, dibandingkan dengan rumor, kalau Kepala Jiang menyukai Anda, justru lebih seperti Anda sendiri, yang mulai tertarik. Kelihatannya otakmu, Kinajapit pintu ya? Aduh, Pak Gu. Gengsi itu cuma sementara. Istri itu seumur hidup. Coba Anda ingat-ingat lagi. Aku ingin potong semua bonusmu, bulan ini, aku ingin. Ngurusin urusan orang lain terus. Guyan si tukang ikut campur ini. Bikin aku sampai nggak bisa. Fokus baca dokumen. Di kerumunan orang, apa Anda selalu langsung melihat Kepala Jiang duluan? Terus kenapa kalau iya? Dia jeleknya unik, jadi mencolok. Enak banget rasanya gaji masuk. Apa emosi dan perasaan Anda? Sangat mudah dipengaruhi oleh Kepala Jiang? Terus kenapa kalau iya? Dia lucu, masa aku nggak boleh ketawa? Kelihatannya miskin. Aduh. Panas banget ya hari ini. Kok panas banget sih? Bahkan jika Anda melihat sendiri kekurangan Kepala Jiang, apa Anda tetap nggak bisa membencinya? Kalau semuanya iya, Anda bukan cuma sekadar tertarik. Anda benar-benar jatuh cinta. Guyan. Wah Pak Gu. Aku salah. Jangan pukul aku lagi. Tidak, kamu benar. Aku memang sudah jatuh hati padanya. Tidak. Aku mencintainya. Kemampuan menerima diri sendiri ini terlalu cepat ya. Cepat kasih tahu, gimana caranya aku ngejar dia? Ini. Aku ini jomblo tulen. Mana mungkin aku tahu? Guyan. Ternyata tadi kau di sana, cuma bohongin aku ya? Kupikir bonusmu ini, kau benar-benar. Sesuaikan dengan kesukaannya. Pak Gu. Kalau mau ngejar cewek, ya harus sesuaikan dengan kesukaannya. Jiang Wanxing suka uang. Aku bisa naikkan gajinya. Dia suka naik jabatan. Aku juga bisa kasih dia jalur khusus. Nggak boleh. RINIH. Aku di grup Gu. Sudah bekerja sebagai sekretaris sekaligus kepala rumah tangga selama 10 tahun. Pak Gu saja tidak pernah memperlakukan aku sebaik itu. Pak Gu. Anda harus berada di posisi Kepala Jiang. Menghormati, mempercayai, dan mendukungnya. Biar dia tahu semua ini adalah haknya. Bukan sedekah. Tahu. Mengerti. Guyan. Bonus bulan ini digandakan. Terima kasih, Pak Gu. Gulin pasti melihat. Aku menghajar Lin Wei. Kemarin malam karena emosi. Aku langsung bicara terus terang. Bagaimana kalau dia balas dendam? Atau merebut anakku? Kepala Jiang, demi mencalonkan diri jadi direktur, kamu tiap hari lembur. Tidak hanya efisiensi kerja rendah, tapi juga mengganggu pekerjaan utama. Kakak Sing, lihat wajahmu yang lesu ini. Jangan sampai nanti. Untuk anak di kandunganmu saja, cari bapak angkat pun tidak ketemu. Kepala Jiang. Kamu? Ada bunga untuk Anda, jadi saya antar ke sini. Merek G. Chinyi lihat orang lain. Putus. Vivi. Sekretarisku. Pak Gu ini. Ucapanku sudah. Sikazar ITU. Masih ngasih hadiah? Pak Gu ingin minta maaf pada Anda.
Selain itu, katanya hadiah ini berguna untuk Anda. Pak Gu memerintahkan. Rekan yang lembur hari ini dapat upah lembur 5 kali lipat. Permintaan maaf ini. Lumayan menunjukkan kesangguannya. Sudah leret bag ini. Seharusnya sudah tidur. Kamu pulang. Lelah ya lembur. Gaya apa yang gak benar ini? Menuruti seleranya. Dia juga suka ketampanan. Gak apa-apa. Pak Gu dermawan. Zhang Wangxing. Aku nggak sembarangan. Berlaku dermawan ke semua orang. Oh ya, Pak Gu? Sebagai karyawan Anda, aku benar-benar beruntung sekali. Kenapa dulu aku nggak sadar, otakmu secepat ini? Tapi maksudku bukan itu. Zhang Wangxing. Aku benar-benar nggak punya pengalaman. Cuma bisa pakai cara, kamu merayuku. Kalau begitu, maksud Anda apa? Stop. Ini bos. Ini penyedia nafkah. Ini orang yang nggak boleh salah langkah. Zhang Wangxing. Aku suka kamu. Apa kamu? Bukan. Bukan karena anak. Juga bukan karena malam di 808 itu. Apalagi karena kamu pernah menolakku. Cuma suka. Dia tahu? Aku mau bilang ini. Kamu suka aku belum tentu. Bukan karena aku suka, lalu kamu harus terima. Aku tahu. Aku punya banyak kekurangan. Tapi aku akan pelan-pelan berubah. Aku cuma mau kesempatan untuk mendekatimu. Dia curang. Aku bahkan gak punya alasan untuk menamparnya. Tapi bagaimana aku percaya? Kamu nggak perlu percaya. Cukup amati aku saja. Kamu belajar baca pikiran? Ini sebagai jaminan kreditku. 70 juta. Membawa rezeki. Kepala Zhang. Besok, boleh aku ikut pergi kerja bareng kamu? Bolehlah. Istirahat lebih awal. Masa sih? Masa sih? Masa sih itu? Gulin serius ternyata. Aduh. Aku nggak mau lagi naik mobil. Bareng Gulin berangkat kerja. Dia ngeliatin terus, aku jadi merinding. Kabar gosip besar. Istri Pak Gu, naik mobil yang sama dengannya, datang kerja ke grup Gu. Aku langsung. Catherine. Istri Pak Gu pakai baju warna pink. Jangan-jangan, Lin Wei dari divisi pemasaran? Iya, dia. Tas kotak-kotak warna putih. Mata kalian buta ya? Ini kan map dokumen. Kepala Zhang. Fotokopi ini. Lin Wei, kamu sudah 3 bulan di perusahaan ini. Masih belum bisa pakai mesin fotokopi? Sesederhana itu. Kamu saja yang kerjain.
Lagipula, aku sekarang ini, kan istri direktur utama. Aku kok nggak tahu? Kamu istri direktur utama? Pak Gu, kenapa Bapak kesini? Lin Wei ya? Kamu? Pak Gu. Perusahaan Lin dan grup Gu, masih ada kerjasama loh. Terus. Tadi pagi kan Bapak yang duluan nyapa aku. Aku cuma suruh kamu minggir. Otakmu ini. Pak Gu. Divisi pemasaran masih ada. Proposal yang mendesak. Lin Wei, Pak Gu mau cari kamu nanti. Pak Gu. Zhang Wangxing. Perempuan jalang. Pergilah. Lin Wei, setuju pindah ke perusahaan pesaing kita. Kenapa kita nggak langsung pecat dia saja? Dia pasti orang yang berbakat. Tunggu saja, lihat saja pesaing kita yang kena sial. Zing Zing. Demi kampanyemu. Aku banyak berkorban, loh. Harusnya kamu bantu aku disinfeksi, dong. Sudah, jangan main-main. Kejujuran yang kalian inginkan akan kuberikan. Gulin, aku sudah mempertimbangkannya dengan serius. Kira, tidak cocok. Zhang Wangxing. Dulu kamu memilih Qin Ye karena merasa cocok saat dijodohkan. Sekarang kamu masih merasa kecocokan lebih penting daripada suka? Gulin, kamu menyelidikiku? Pak Gu memang punya pengaruh besar. Gulin, kalau kamu mau mengejar aku, bisa kasih bunga dan cincin berlian. Kalau kamu benci aku, bisa pecat aku. Tapi kenapa aku harus terjebak dalam hubungan yang sama sekali kehilangan inisiatif? Maaf. Aku cuma tidak tahu cara mengenal seseorang. Direktur baru Departemen Pemasaran. Aku benar-benar terpilih. Kemungkinan besar. Juga karena Gulin mau mengejar aku. Secret Rescue. Supervisor Zhang. Estella. Director Zhang. Selamat atas promosinya. Kalau Pak Gu tidak ada perintah lain, Saya pergi dulu. Gulin mau berbuat apa lagi? Supervisor Jiang, jangan lihat. Selamat untuk Zhang Wangxing atas promosi menjadi direktur. Gagal juga tidak APA. Karena Jiang Wangxing tidak akan menyerah. Promosiku ini bukan karena diangkat Gulin. Aduh, bukan begitu. Pak Gu sama sekali tidak ikut campur. Katanya takut tidak tahan, memuji-muji kamu, dan mempengaruhi keputusan pimpinan perusahaan. Supaya setelah kamu dipromosikan, tidak jadi bahan omongan. Apa aku salah? Sejahengku padanya. Hanya dugaan karena aku sendiri tidak punya rasa aman. Supervisor Zhang. Pak Gu bilang, sebenarnya kamu bisa sepenuhnya percaya pada kehebatanmu sendiri. Apa? Ini bahaya. Gulin, aku mau bicara denganmu. Masalah proposal kampanyemu yang dibajak perusahaan saingan itu sudah kusuruh Guyan untuk menyelidiki. Beberapa hari ini, apapun yang mereka katakan padamu, jangan didengarkan. Tenang saja. Aku di sini. APA.
Matikan ponselmu, jangan lihat apapun. Rangkain aku. Bagaimana bisa bocor? Tentu saja karena kamu mengutamakan keuntungan. Mengkhianati perusahaan. Jiang Wanqing, bagaimana kamu masih berani bertahan di sini? Tanpa bukti. Jangan menyebarkan fitnah. Coba buka grup obrolan dan lihat. Kamu membocorkan rahasia perusahaan. Sekarang seperti tikus di jalan. Semua orang ingin memukulmu. Mengapa aku harus melihat? Pak Gu pasti akan membersihkan namaku. Tentu saja kamu mengandalkan Pak Gu. Legit pula, demi kamu, memecat Lin Wei tanpa alasan. Dan tidak membedakan urusan pribadi dan kerja. Menaikkanmu menjadi direktur. Qin Ye, pikir dulu sebelum bicara. Gulin bukan orang yang bisa kamu fitnah sembarangan. Fitnah. Hubungan tidak senonoh kalian. Tapi aku melihatnya sendiri. Bahkan aku punya foto sebagai bukti. Kamu. Benarkah? Jika aku memposting foto kalian berdua, berpelukan, ke grup perusahaan, atasan yang tidak peduli pada karyawan. Menurutmu, seluruh perusahaan, siapa lagi yang akan menghormatimu? Kalau begitu, Manajer Qin, apa yang kamu inginkan? Tolong Pak Gu memecat Jiang Wanqing. Memilih kembali Direktur Departemen Pemasaran. Memberi penjelasan kepada semua orang. Bagaimana dia akan memilih? Qin Ye, kamu mengajariku bagaimana bekerja? Gulin, tenang dulu. Lepaskan tanganmu dulu. Tidak berani. Tapi karyawan kolektif grup Gu dan seorang wanita. Pak Gu seharusnya tidak sulit memilih, kan? Tidak bisa membiarkan Gulin terus terprovokasi oleh Qin Ye. Gulin, jangan pedulikan dia dulu. Kita pergi dulu. Jiang Wanqing, kamu tinggalkan grup Gu untuk sementara waktu. Gulin, maksudmu apa? Kamu dipecat, tidak mengerti? Siapa yang salah, dia yang tanggung. Gu Group selalu adil. Foto. Manajer Qin, silakan saja kirim kalau mau. Tegas sekali, Pak Gu. Saya hapus sekarang. Ini yang Pak Gu bilang, semua ada kamu. Terima kasih atas pelajarannya. Rencana terbaru Gu Group hanya pembuka selera. Tapi, soal yang kita bicarakan sebelumnya, kompensasinya harus dinaikkan. Soalnya, barang bagus di sini masih banyak. Orang yang mengkhianati perusahaan, ternyata kamu. Jiang Wanqing, kamu sudah dipecat. Kamu pikir kalau kamu melaporkan aku, ada yang percaya? Kalau tahu diri, cepat minggir. Belum tentu. Bajingan, kau cari mati. Jiang Wanqing. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku kasih kamu pena perekam untuk mendengarkan penjelasanku. Bukan untuk maju berperang untukku. Aku cuma mau bantu tangkap mata-mata. Kalian bekerja sama menipuku. Tapi aku sudah membocorkan rahasia dagang Gu Group. Semua ke pesaing. Gu Group tamat. Pertama, penilaian risiko rencana ITU. Tidak pernah lolos. Gu Group tidak akan pakai. Kedua, pelaksana rencana pihak lawan. Adalah Lin Wei yang suka bikin masalah. Jadi, Bos berumu tamat. Guyan, bawa dia ke kantor polisi. Ya. Pak Gu, saya salah. Pak Gu, jangan marah. Saya salah. Gulin,
Rencanaku dibuang. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Pelen. Aku mau tunggu sampai selesai direvisi, baru tulis namamu. Lihat, ini apa? Sinkerkin. Sudah mengusirku keluar. Apapun tidak berguna. Zhang Wangxing, maaf. Baru hari ini, aku mengerti kegelisahanmu. Ini adalah kontrak transfer saham. Mulai sekarang, kamu adalah pemegang saham terbesar Gu Group. Siapapun bisa kamu usir keluar, termasuk aku. Kamu. Dokumen penting seperti ini. Kau lempar ke lantai? Kalau begitu sekarang, maukah kamu menikah denganku? Halau begitu nanti. Aku dan anak. Lihat penampilanku.